Halo semuanya, pertemuan kali ini masih membahas mengenai ilmu penunjang dalam keperawatan komunitas. Ilmu penunjang dalam keperawatan komunitas ada beberapa ya. Nah, salah satunya yang menunjang dalam keperawatan komunitas adalah epidemiologi. Jadi, epidemiologi ini salah satu cabang ilmu ya, kaitannya yang mengawinkan dua keilmuan sebenarnya ya. Epid itu adalah persebaran penyakit, demos itu adalah masyarakat ya, dan logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang persebaran penyakit di masyarakat. Epidemiologi ini merupakan induk ilmu dari keilmuan kesehatan masyarakat. Jadi karena keperawatan komunitas ini mengawinkan antara dua ilmu besar ya, antara keperawatan dengan kesehatan masyarakat, maka akan ada kaitannya juga dengan induk ilmu yang ada di kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi. Jadi semua cabang ilmu di Kesmas itu pasti mempelajari yang namanya epidemiologi. Nah, karena keperawatan komunitas ini memang di masyarakat, ya, maka wajib untuk mempelajari dasar ilmu epidemiologi. Nah, ini yang seperti sudah saya sampaikan, epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang penduduk, terutama persebaran penyakitnya. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada kelompok manusia serta faktor yang mempengaruhinya. Bedanya dengan demografi, demografi hanya mempelajari komponen penduduk. Ya, kalau epidemiologi ini sudah ke persebaran penyakit yang ada di masyarakat, yang ada di dalam penduduk. Nah, apa yang dipelajari adalah besarnya jumlahnya. Ya, berapa besarnya, berapa banyak yang terkena penyakit. Jumlahnya berapa. Nah, penyebaran tadi yang ada dalam definisi yang dipelajari dalam epidemiologi ini adalah penyebaran penyakit. Ya, distribusinya. Distribusinya itu berdasarkan ciri penduduk, tempat, waktu. Ya, pertama kali ilmu epid ini hadir memang waktu itu terjadi wabah kolera ya, sehingga diidentifikasi ya, ilmuwan mengidentifikasi penyakit ini menyebar pada kelompok masyarakat mana saja ya, daerah mana, sehingga dia tandain wilayah mana yang terkena untuk mencari sumber penyakitnya ya. Ternyata setelah diketahui ternyata penyakitnya itu berasal dari sumber air minum yang digunakan ya, sungai. Ternyata memang ada virusnya, sehingga manfaat dari ilmu epidemiologi ini adalah setelah mengetahui bagaimana persebaran penyakit di suatu wilayah, lalu bisa menemukan penyebabnya. Penyebabnya apa? Lalu akan dicarikan solusinya. Ya, nah ini frekuensi dan penyebarannya. Ini yang diidentifikasi. Nah, epidemiologi itu secara umum ada dua, ada epidemiologi deskriptif dan ada analitik. Cara deskriptif yang dikaji adalah frekuensi dan penyebarannya. Siapa saja yang kena, di mana kenanya, kapan kenanya, gitu ya. Tapi ada juga epidemiologi analitik. Ini mulai mencari faktor penyebabnya, siapa yang kena, di mana, kapan, dan ditambah dengan why. Kenapa bisa kena? Gitu. Sehingga bisa dicarikan tadi solusinya. Nah, ruang lingkup dalam epidemiologi ini sebenarnya banyak ya. Epidemiologi itu berkembang cukup pesat. Jadi mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, dan sekarang epidemiologi itu sudah lebih banyak lagi ya. Untuk masalah kesehatan kerja, kemudian masalah lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak berkembang ilmu epidemiologi. Manfaat dari epidemiologi diantaranya adalah pertama untuk administrasi kesehatan. Jadi data yang didapatkan
berdasarkan dari hasil pengkajian ya, terhadap kejadian penyakit itu dapat dibukukan atau dilengkapi dalam bentuk administrasi, sehingga data ini bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak yang memerlukan. Misalnya dari pihak pemerintah memerlukan data kasus kejadian suatu penyakit untuk dibuatkan suatu program kesehatan, sehingga masalah kesehatan tersebut bisa dituntaskan atau diatasi. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa misalnya untuk kasus kolera itu kalau tidak dilakukan pendekatan secara epidemiologi, maka akan sulit untuk mengetahui penyebabnya dari mana, sumbernya dari mana. Nah, sehingga memang peran penting dari epidemiologi ini adalah mencari penyebab masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui perkembangan penyakit, sejauh mana penyakit ini meluas. Ya, misalnya kasus COVID sekarang setelah diketahui penyebabnya apa, yang kena siapa, bagaimana penularannya, maka bisa diidentifikasi secara epidemiologi bagaimana perkembangan penyakit sekarang. Oh ya, ternyata yang namanya virus itu bisa melakukan mutasi sehingga jenisnya bisa berkembang lebih banyak ya, dari mulai COVID-19, ada yang Delta dan lain sebagainya, sampai sekarang ada perkembangan virus dari COVID ini, ada yang disebut Omicron. Itu bisa dipantau dengan yang namanya epidemiologi. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui berbagai keadaan kesehatan. Kita bisa mengetahui masalah kesehatan ini tergolong kepada epidemi, pandemi, atau sporadik. Nah, epidemi itu apa? Epidemi itu terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau di negara tersebut. Misalnya dulu ada kasus virus Ebola di Republik Demokratik Kongo di tahun 2019 ya, lalu ada kasus flu burung, SARS dan lain sebagainya. Itu epidemi. Lalu ada pandemi. Pandemi itu adalah wabah penyakit yang terjadinya secara serentak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas ya, semua negara terkena. Misalnya kasus COVID-19 ini terjadi di semua negara ya, mempengaruhi kesehatan dunia, terjadinya serentak. Kemudian ada juga disebut sebagai endemi. Endemi itu adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik suatu wilayah tertentu. Misalnya kasus malaria di Papua, nah itu hanya terjadi di daerah Papua, gitu ya. Ada juga kasus DBD yang terjadinya memang hanya di wilayah tertentu. Nah, kalau misalnya sporadik, kalau sporadik itu adalah kondisi suatu penyakit yang hanya terjadinya waktu-waktu tertentu. Jadi jarang ya, waktunya tidak teratur. Kadang dari waktu ke waktu yang lain itu temporalnya tidak jelas ya. Misalnya apa kasusnya? Kayak kasus tetanus, kemudian rabies, itu adalah termasuk ke dalam sporadik. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kondisi sehat sakit. Ya, ini teori ini sangat terkenal ya, dan diaplikasikan di semua bidang kesehatan. Ya. Ini teorinya dari Gordon dan Bierich terkait trias epidemiologi. Jadi menurut teori trias epidemiologi oleh Gordon dan Bierich, bahwa faktor yang mempengaruhi sehat sakit itu adalah ada 3 faktor. Ada host, ada agent, dan ada environment. Host itu adalah pejamu, ya. Pejamu itu siapa? Manusia. Jadi orang yang terkena atau terpapar penyakit. Kemudian yang kedua ada agent. Agent itu adalah titik penyakitnya. Apa itu? Ya substansi atau elemen apapun yang kehadirannya atau ketidakhadirannya bisa menyebabkan suatu penyakit.
ketiga adalah environment. Environment ini adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan suatu organisme. Atau kita sebut sebagai lingkungannya. Nah, ketiga faktor ini kalau ada dalam kondisi baik akan mempengaruhi kesehatan ya, jadi tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau keadaannya buruk, lingkungannya buruk atau agent atau bibit penyakitnya banyak, nah bisa menyebabkan si hostnya itu terpapar suatu penyakit. Nah ini hubungannya ya, host, agent, dan environment. Ya, environment mempengaruhi host ya. Kalau misalnya agentnya meningkat kemampuannya, itu jumlahnya membesar gitu ya, dia berkembang biak dengan banyak, misalnya virusnya, nah bisa menyebabkan hostnya itu sakit ya. Ini teori jungkit ya dari teori trias epidemiologi. Nah ada juga sebenarnya teori lain diantaranya adalah Bloom. Kurang lebih sama, hanya memang ada faktor lain yang menyebabkan atau mempengaruhi sehat sakit. Diantaranya adalah faktor keturunan. Nah, walaupun sebenarnya kalau di teori trias epidemiologi, keturunan dan perilaku pelayanan kesehatan ini termasuk ke dalam faktor host ya, hostnya. Jadi memang ada yang mempengaruhi kesehatan itu dari perilakunya, dari pelayanan kesehatannya juga, dan dari faktor keturunan. Ya, walaupun sebenarnya istilah keturunan ini kurang begitu etis ya ketika disebutkan. Jadi biasanya lebih baik kalau menyebutnya sebagai faktor genetik ya, karena yang namanya penyakit itu tidak diturunkan ya, tidak diwariskan, tapi genetiknya yang sama. Kemudian ada teori lain yaitu model wheel atau model roda, the wheel. Nah, yang pengaruh sehat sakit itu apa? Satu ada genetik, lalu ada penjamu atau host, dan ada lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa ada sosial, biologis, dan fisik. Dari host, nah kenapa bisa terjadi sakit? Pertama umur, ya, semakin tua umur seseorang, maka kemampuan tubuh dalam regenerasi, melawan virus dan lain sebagainya semakin berkurang. Ya, faktor degeneratif juga bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah kesehatan, ya, penyakit jantung, stroke, itu adalah salah satu penyakit yang diakibatkan karena faktor degeneratif. Kemudian yang kedua, misalnya jenis kelamin, ya, misalnya penyakit tertentu lebih banyak menyerang perempuan, misalnya apa, kanker payudara, kanker serviks, gitu ya. Itu berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ras ya, lalu ada juga status perkawinan, kebiasaan hidup, pekerjaan, keturunan. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan dari penjamah. Host sebenarnya dia mempunyai mekanisme pertahanan tubuh, ya, pertahanan tubuh sebelum terkena penyakit. Ada pertahanan tubuh umum, khusus, dan herd immunity. Kalau umum biasanya ada lini pertama dan ada kedua. Jadi ketika virus masuk, ya, bakteri dan lain sebagainya masuk, ada pertahanan dari lini pertama, di mana di kulit, mukosa, kuku, rambut, itu adalah bentuk pertahanan pertama. Kalau misalnya masih tembus, gitu ya, artinya sudah lolos dari pertahanan pertama, sudah masuk ke dalam tubuh, terhirup ke hidung atau tertelan ya, ke saluran pencernaan dan lain sebagainya, maka yang akan membantu pertahanan tubuh adalah lini kedua. Di mana lini kedua? Adanya di tonsil heparin. Nah, tentunya di pelajaran anatomi fisiologi ini sudah dipelajari. Nah, pertahanan tubuh yang kedua ya adalah pertahanan khusus. Ada seluler dan humoral. Kalau seluler itu bentuknya antibodi dengan proses fagositosis. Ada juga humoral. Ini juga sudah dipelajari harusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah herd immunity.
herd immunity ini adalah kekebalan yang terbentuk karena mayoritas penduduknya sudah kebal. Misalnya kita ketahui ada vaksin ya, vaksin wajib atau imunisasi wajib dasar lengkap yang harus didapatkan oleh seluruh penduduk Indonesia ya. Polio, hepatitis B, BCG, DPT gitu ya. Itu harus mencapai 90%. Kenapa? Karena kalau misalnya 90% saja sudah 95 ya, 95, 98 sudah sasarannya sudah penuh gitu ya, artinya sudah banyak yang divaksin, maka terbentuk yang namanya herd immunity. Penduduknya kebal karena mayoritasnya udah kebal. Nah, itu adalah pertahanan tubuh dari. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada agent. Agent itu adalah bibit penyakit. Bibit penyakit itu ada dua ya, ada biotis dan ada abiotis. Kalau yang biotis yang mikroorganisme dan non-mikroorganisme. Kalau abiotis ada nutrient agent, chemical agent, physical agent, mechanical agent. Nah, agent ini atau bibit penyakit ini tadi bisa menyebabkan penyakit kalau dia ada atau dia tidak ada. Ya, artinya seperti apa? Artinya kalau misalnya ada mikroorganisme ya ada virus, jamur, bakteri bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau tidak ada agen ini bisa menyebabkan penyakit. Contohnya apa? Misalnya faktor nutrisi, ya, kurang kalsium, kurang natrium, dan lain sebagainya, maka itu bisa menyebabkan penyakit. Itu maksudnya. Kemudian environment itu lingkungan. Lingkungan itu definisinya luas ya, bisa fisik, bisa non fisik. Ya, lingkungan fisik ya yang bisa kita lihat ya, ada air gitu ya, ada tanah gitu, itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Ada juga non fisik, misalnya sosial, budaya, ekonomi, itu juga mempengaruhi masalah kesehatan. Ya, misalnya sosial ya bisa mempengaruhi masalah mental. Ya, budaya misalnya ada budaya tertentu, ada kebiasaan di wilayahnya. Kalau misalnya ya di daerah Jawa Barat yang makan lalapan itu yang mentah, ya akhirnya apa? Karena proses makan sayuran mentah ini tidak higienis, akhirnya kasus diare tinggi di Jawa Barat. Misal, itu karena faktor budaya. Karena faktor ekonomi juga sama ya, ekonomi bisa menyebabkan masalah kesehatan. Kenapa? Kalau pendapatannya rendah, dia nggak bisa memberikan makanan yang cukup gizi, nutrisi, maka akan berdampak ke kesehatannya. Entah itu timbul masalah kesehatan hipertensi, stroke jantung gitu, atau masalah tumbuh kembang pada anak ya karena gizinya kurang, terjadi gizi buruk atau gizi kurang atau stunting. Itu adalah faktor yang menyebabkan sakitan pada host akibat environment. Nah, sekian materi tentang epidemiologi. Selanjutnya kita akan membahas topik lainnya dalam mata kuliah keperawatan komunitas. Terima kasih.